Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, Bapak Wasis Wuyung Wisnu Brata MPD. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, teman-teman satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang implementasi gaya-gaya kepemimpinan dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Saya, Syika Khaira Salsana Sution, selaku moderator dan pembaca kedua, akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 saya, yang dimana anggota kelompoknya bernama Rahma Julianti, selaku pembaca pertama, dan Veronica Sijabat selaku pembaca ketiga. Penyampaian materi dari kelompok 5 kali ini akan disampaikan oleh pembaca pertama. Kepada Rahma Julianti, saya persilahkan. Slide-nya, host. Terima kasih kepada moderator. Latar belakang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam era yang modern ini, kita wajib mempunyai sifat kepemimpinan untuk menjadi lulusan terbaik. Dalam kepemimpinan, ada banyak gaya-gaya kepemimpinan yang dapat kita implementasikan dalam memecahkan masalah di dalam organisasi. Implementasi gaya kepemimpinan otokratis dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. 3 bentuk dari gaya kepemimpinan otokratis adalah 1. Directing, bentuk yang paling umum dan paling kaku. Bawahan diawasi secara ketat dan pemimpin tidak mungkin berkonsultasi dengan bawahan untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada permisif, bentuk yang lebih luas. Pemimpin tetap membuat keputusan akhir, tapi anggota dapat lebih fleksibel untuk memutuskan sendiri bagaimana mereka melakukan tugas. Yang ketiga ada paternalistik, menggunakan karakteristik inti dari gaya kepemimpinan otokratis, tetapi tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan kebahagiaan bawahan. Slide selanjutnya, host. Apakah sudah terlihat, Rama? Belum. Implementasi gaya kepemimpinan demokratis dalam penyelesaian permasalahan. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, anggota organisasi atau kelompok diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat, ide, ataupun gagasan. Atasan lebih menonjolkan kesederajatan dan sering melakukan interaksi, konsultasi atau musyawarah dengan bawahan sebelum mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh.
Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Pada kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki peranan yang lebih besar. Pada kepemimpinan ini, seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja. Tentang cara untuk mencapai sasaran tersebut, anggota yang menentukan. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pembaca pertama. Selanjutnya akan disampaikan kepada pembaca kedua, yaitu oleh saya sendiri. Implementasi gaya kepemimpinan konsultatif dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Keterlibatan bawahan dalam hal ini anak buah sangat besar dalam proses pengambilan keputusan hingga apapun yang ditentukan oleh atasan. Namun, penerapan gaya kepemimpinan konsultatif ini lebih kepada atasan yang meminta pendapat bawahan atau atas keputusan yang akan diambil. Jika dalam kepemimpinan demokratis, peran bawahan menjadi sangat penting karena memiliki derajat yang sama besarnya dengan atasan dalam mengambil keputusan. Sementara dalam gaya kepemimpinan konsultatif ini, peran bawahan juga tetap cukup besar, namun sifatnya hanya menjadi konsultan bagi atasan. Implementasi gaya kepemimpinan delegatif dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Para bawahan dituntut untuk membereskan sesuai dengan cara mereka dan termasuk tenggat waktu mereka sendiri. Gaya kepemimpinan seperti ini digunakan untuk membuat keputusan dan bekerja. Gaya kepemimpinan delegatif sebenarnya tepat dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya yang memiliki kemampuan agar dapat menjalankan kegiatannya yang untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai sebab. Gaya kepemimpinan delegatif sangat cocok dilakukan jika staf yang memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi. Dengan demikian, pimpinan tidak terlalu banyak memberikan instruksi kepada bawahannya. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan delegatif memiliki keterkaitan dengan kinerja pegawai. Keterkaitan tersebut bersifat positif, artinya bahwa semakin tinggi gaya kepemimpinan delegatif sejalan dengan harapan karyawan sebagai bawahannya, maka akan semakin terbuka lebar potensi bagi karyawan sendiri di dalam meningkatkan kinerjanya atau sebaliknya. Semakin tidak sejalannya gaya kepemimpinan delegatif yang berjalan, maka akan semakin kecil kemungkinan bagi para karyawannya di dalam meningkatkan kinerjanya. Implementasi gaya kepemimpinan instruktif dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Inisiatif pemecahan masalah dan pengambilan mata dilakukan oleh pemimpin. Pemecahan pengambilan keputusan diumumkan oleh pelaksanaannya diawasi secara ketat. Baiklah, kepada pembaca ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan implementasi gaya kepemimpinan partisipatif dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Sering dalam pemecahan masalah dengan bawahan, dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur, keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin. Implementasi gaya kepemimpinan situasional dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota, yakni sejauh mana kesiapan dari para anggota melaksanakan setiap tugas. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Setidaknya ada 4 gaya yang diterapkan oleh pemimpin jenis ini. Di antaranya, telling
didaktik atau memberitahu, menunjukkan, memimpin, dan menetapkan. Selling, coaching, menjual, menjelaskan, memperjelas, dan membujuk. Participating, supporting, mengikut sertakan, memberi semangat, kerjasama. Delegating, mendelegasi, pengamatan, mengawasi, penyelesaian. Implementasi gaya Maaf teman-teman, telah terjadi kesalahan jaringan. Baiklah, saya akan melanjutkan implementasi gaya kepemimpinan birokratis dalam penyelesaian permasalahan organisasi. Keputusan yang berpusat pada atasan, biasanya semua keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan ditentukan oleh atasan. Gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang, di antara mereka tetap ada seorang yang paling berkuasa. Pemimpin bertindak sebagai penguasa, orang-orang yang dipimpin jumlahnya lebih banyak. Merupakan pihak yang dikuasai, ini jalankan bawahan atau anak buah. Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana kebutuhan, perintah, bahkan kehendak pemimpin. Pemimpin memandang dirinya dalam segala hal yang dibandingkan dengan bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah, sehingga dianggap tidak mampu berbuat sesuatu tanpa perintah. Perintah pemimpin sebagai atasan tidak boleh dibantah, karena dipandang sebagai satu-satunya yang paling benar. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Veronica Sijabat. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.